Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Bayu Afrianto dengan NIM 23040175. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat terkait algoritma machine learning untuk segmentasi pelanggan. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak Profesor Asok Dr. Harun Mukhtar Eskom Mkom. Nah, seperti yang kita ketahui, di era digital pada saat ini itu yang dimana teknologi itu tidak hanya digunakan sebagai media hiburan saja, tetapi juga diterapkan secara luas di berbagai sektor. Nah, termasuklah bisnis dan industri. Salah satu teknologi yang semakin mendapat perhatian pada saat ini itu ialah teknologi machine learning, yang mana menjadi alat yang sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan dan penyusunan rancangan suatu usaha. Nah, jadi dalam konteks persaingan bisnis ini yang semakin meningkat, keberhasilan suatu usaha itu sangat dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang sangat efektif. Pemasaran itu memiliki peran dalam membedakan suatu perusahaan dari pesaingnya. Nah, tidak hanya berfokus pada pemasaran saja, tetapi juga berfokus kepada produk. Perusahaan juga harus mengutamakan strategi yang berfokus pada pelanggan. Nah, strategi yang digunakan itu untuk bertujuan untuk membangun customer relationship management dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan kita memanfaatkan teknologi informasi seperti penerapan machine learning, perusahaan itu lebih dapat menganalisis data pelanggan itu secara mendalam untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih terarah dan lebih efektif. Nah, di sini selanjutnya metode penelitian yang kami gunakan dalam menyusun artikel kami yaitu metode systematic literature review, yang mana metode ini kami pilih untuk meninjau penelitian-penelitian yang terdahulu mengenai algoritma machine learning dalam segmentasi pelanggan. Nah, systematic literature review ini merupakan suatu metode review yang mana prosesnya itu meliputi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami bukti-bukti penelitian yang tersedia dengan maksud untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan yang telah kami tentukan sebagai berikut. Yang pertama itu ada RQ1, dataset apa sajakah yang umum digunakan dalam segmentasi pelanggan. Untuk RQ2, algoritma machine learning apa yang umum dan paling banyak digunakan oleh penulis dalam penelitian terdahulu mengenai segmentasi pelanggan. Dan yang terakhir untuk RQ3, metode evaluasi apa yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan segmentasi pelanggan. Selanjutnya, untuk pencarian literatur, kami mencari artikel-artikel terdahulu di Google Scholar, Science Direct, dan Semantic Scholar. Nah, dapat kita lihat di sini pada ringkasan pencarian. Untuk pencarian pertama, kami mendapatkan 432 artikel yang ada di Google Scholar, 210 di Science Direct, dan 1053 di Semantic Scholar. Hingga kami dapatlah hasil pencarian akhirnya itu 7 artikel yang ada di Google Scholar, 4 di Science Direct, dan 16 di Semantic Scholar. Nah, untuk
Kriteria inklusinya yang kami terapkan di sini yaitu penelitian dengan dataset yang relevan, kemudian penelitian yang menerapkan atau membandingkan algoritma machine learning, dan juga penelitian yang menggunakan metode evaluasi yang relevan. Kemudian kriteria pengecualiannya yaitu penelitian tanpa deskripsi dataset, menggunakan data sintesis tanpa validasi atau hanya opini. Kemudian penelitian tanpa penggunaan machine learning hanya untuk tradisional atau segmentasi di luar konteks pelanggan. Kemudian penelitian tanpa metode evaluasi atau dengan evaluasi yang tidak relevan. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian yang tidak bisa menjawab RQ1, RQ2, dan RQ3. Nah, untuk hasil dari penelitiannya yaitu untuk dataset. Nah, yang pertama itu dataset adalah elemen yang sangat penting dalam menganalisis segmentasi pelanggan menggunakan machine learning. Kami temukan beberapa dataset yang umum digunakan dalam penelitian terdahulu adalah data pelanggan dan data transaksi yang sumbernya itu berasal dari platform seperti salah satunya seperti Kaggle dan beberapa database toko retail. Nah, selain itu juga dataset yang kami temukan dalam penelitian sebelumnya juga dapat bersumber dari survei pelanggan. Nah, kemudian dapat juga kita lihat pada eh, pie chart pada presentasi ini yaitu untuk jenis dataset yang paling umum digunakan yang dengan tingkat 61% yaitu dari sumbernya itu dari data transaksi. Kemudian ada data pelanggan dengan jumlah persentase 30%. Dan terakhir yaitu data survei pelanggan sebanyak 9%. Nah, untuk algoritma machine learning yang umum digunakan dalam segmentasi pelanggan dapat kita lihat pada grafik chart pie chart di presentasi. Kami menemukan beberapa algoritma yang diterapkan oleh penelitian sebelumnya untuk menganalisis segmentasi pelanggan setelah melakukan evaluasi terhadap beberapa penelitian. Kami kumpulkan sebanyak 16 jurnal yang menggunakan algoritma Kamins. Nah, dan dari sinilah dapat kami simpulkan bahwa algoritma yang banyak dipakai dalam segmentasi pelanggannya itu algoritma Kamins dengan persentase 45%. Nah, kami juga menemukan di salah satu artikel yang kami analisis, dia juga di dalam artikel tersebut juga menyebutkan bahwa algoritma machine learning dengan menggunakan Kamins ini merupakan metode yang lebih mudah diterapkan karena sifatnya itu dinamis dan juga bersifat efektif untuk menganalisis data yang tersebar. Nah, yang paling penting hasil segmentasi yang diperoleh itu lebih akurat. Nah, selanjutnya di sini ada metode evaluasi. Nah, untuk di sini ada grafik perbandingan metode evaluasi yang sering digunakan untuk segmentasi pelanggan. Dapat kita lihat bahwa DBI yang paling umum digunakan karena persentasenya 45%. Nah, kami menganalisis beberapa penelitian terdahulu terkait segmentasi pelanggan dan kami dapati bahwa metode evaluasi yang umum digunakan untuk membantu dalam proses segmentasi pelanggan oleh machine learning itu adalah metode evaluasi menggunakan DBI. Nah, jadi DBI itu adalah suatu teknik untuk mengevaluasi hasil dari pengelompokan dengan memaksimalkan jarak antar klaster di mana jumlah klaster yang optimal itu memiliki nilai DBI yang minimum. Nah, jadi DBI ini dipakai untuk mencari jumlah klaster yang optimal. Semakin kecil nilai dari DBI, semakin optimal pula hasil dari klaster tersebut.
Nah, dari situ dapat kami simpulkan bahwa penelitian ini dapat membawa dapat dari penelitian ini kami dapat menyimpulkan bahwa segmentasi pelanggan dengan menerapkan algoritma machine learning cukup efektif untuk mengelompokkan pelanggan menurut karakteristik dan perilaku mereka. Nah, sehingga memudahkan perusahaan dapat dalam menyusun rancangan pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Dataset yang umum digunakan seperti data mengenai identitas pelanggan atau riwayat pembelian dan frekuensi transaksi dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pelanggan. Algoritma K-means adalah metode yang paling umum diterapkan karena kemampuannya untuk mendapatkan hasil clustering yang cukup akurat dan efisien. Nah, selain itu juga algoritma seperti K-medoids, hierarchical clustering, dan DB-scan juga dapat diterapkan berdasarkan keunggulan masing-masing. Nah, tergantung pada kebutuhan karakteristik data. Evaluasi hasil clustering tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metrik seperti Silhouette, Davis-Bouldin Index atau dikenal dengan DBI, dan metode ELBO, yang mana memudahkan dalam menentukan kualitas dan optimalitas pengelompokan. Nah, sekian eh, nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait artikel yang kami susun. Jika ada kesalahan kata dalam penuturan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.